Oke, biar nggak kelamaan kita mulai aja ya. Oke, buat hari ini kita bakal tutor UAS MLL, tapi karena sebelumnya ada yang minta tutor juga terkait sama cara penggunaan NKJI, direview ulang yang simpang bersinyal, nggak bersinyal, sama yang UAS. Jadi mungkin aku bakal bahas sekilas juga ya buat terkait sama itu. Nanti baru tutor per kelas ya, tutor untuk UASnya nanti. Oke, yang pertama untuk simpang bersinyal. Nah ini ya kalau seperti ini aku skip aja ya. Ini karakteristiknya. Nah, intinya yang perlu kita pahami bahwa di simpang bersinyal itu tujuannya dikasih sinyal itu adalah untuk em, apa ya, meminimalkan si potensi-potensi konfliknya ini gitu. Karena kalau misalnya dibikin 4 lengan tapi dia nggak bersinyal gitu, nah itu bakal agak susah pengaturan supaya menghindari konflik-konflik ini. Nah, ini itu ada dua jenis konflik di sini ya. Yang pertama itu ya konflik utama, itu yang warnanya apa? Warnanya gelap itu. Sama yang konflik sekunder itu yang warnanya terang itu. Terus yang panah-panah itu harus kendaraan, sama harus jalan kaki juga. Bibi lagi apa? Bi, Ah, lagi apa? Oke, Oke, ini buat yang perubahan sinyal dengan dua fase. Terus ya, ini ada beberapa kasus ya. Jadi ini kayak contoh-contoh gimana cara kita bisa mengatur sisi pump sinyal itu eh, berapa fase sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah itu bisa 2 fase, 3 fase, 4 fase, bisa lebih juga kalau misalnya butuh. Tuh. Terusnya ada tipe simpang, ada fase 1, fase 2, dan seterusnya. Ini yang 3 lengan, kalau 3 itu berarti depannya kodenya kode 3 ya. Tadi kalau 4 lengan berarti kode 4 gitu. Nah ini buat definisi sama istilahnya. Kemarin kan ada yang juga tuh apa sih maksudnya harus harus terlawan, harus terlindung. Nah kalau si terlawan itu artinya dia tuh punya konflik sama yang arahnya berlawanan. Sementara kalau yang terlindung itu dia relatif tidak ada konfliknya sama yang arahnya berlawanan sama dia gitu. Terus ada juga istilah-istilah lain kayak rasio belok kanan dan seterusnya. Itu ya pasti kan udah ngerti lah ya. Rasio fase dan seterusnya. Ini model dasar contohnya kayak gini. Jadi kalau eh, nah ini sebenarnya nggak perlu terlalu dipahami. Yang penting nanti dipakai aja si equationnya yang apa S0 ya kalau nggak salah namanya. Nah dari situ kita bisa dapat si namanya waktu hijau efektif. Itu dengan cara mengurangi antara waktu hijau yang ditampilkan dikurangi kehilangan awal tambah dengan tambahan akhir. Terus dengan demikian si waktu hijau efektifnya itu, nah ini kalau di sini dengan kasus ini adalah tampilan waktu hijaunya sama dengan gitu. Terus ini masukin rumus si S2 tadi yang aku bilang Arjuna itu dari S0 dikalikan dengan faktor-faktor penyesuaiannya. Nah, ini mungkin skip-skip aja. Ini buat nentuin waktu sinyalnya, waktu siklusnya itu dari rumus yang C 1,5 LTI dulu itu. Nah, itu merupakan fungsi dari si FR critical, yaitu FR tertinggi dari semua pendekat berangkat pada suatu fase sinyal. Jadi yang diambil adalah yang tertingginya aja sebagai FR criticalnya. Nah, ini waktu dalam per siklus, prosedurnya. Jadi basically di NKJ itu atau di PKJ juga sama untuk simpang bersihnya ada 5 form. Yang pertama itu terkait sama data masukannya, itu ada geometrik sama kondisi arus lalu lintas. Terus yang kedua itu terkait dengan penggunaan sinyalnya yang berupa sinyal sama waktu antar hijau sama waktu hilang. Terus yang ketiga itu adalah penentuan waktu sinyal. Nah itu kan kalau misalnya yang kalian tinjau kemarin itu ya langsung dari itu aja waktu sinyal aktualnya diukur pakai stopwatch ya atau apa. Nah tapi kalau misalnya mau dihitung itu bisa pakai form yang ketiga itu dengan cara memanfaatkan jarak titik konfliknya itu yang dia ada di simpang itu. Terus form 4 itu terkait dengan kapasitas, sama form kelima itu terkait dengan perilaku lalu lintas. Itu ada panjang antrian, tundaan, dan seterusnya. Nanti PSU-nya, mungkin aku langsung ke formnya aja kali ya, biar cepat. Oke. Nah,
pada dasarnya kalau misalnya bikin di NPJ itu kalian identifikasi dulu tuh fase-fase kayak gimana. Misalnya di sini tuh ada tiga pendekat masuk nih dari utara, barat, sama timur. Nah, itu diidentifikasi. Misalnya fase pertama itu yang dari utaranya cuma boleh belok kiri aja, jadi belok kiri langsung ya ini. Terus sementara kalau yang dari timur itu cuma boleh yang belok kiri langsung sama yang kanan. Yang dari barat itu cuma boleh kiri sama kanan doang, yang lurusnya nggak boleh gitu. Nah, dan seterusnya. Terus dibikin tuh geometrinya, digambar aja. Nanti kan kita dapat tuh berapa lebar dekatnya, lebar lebar masuknya, lebar belok kiri langsung berapa, sama lebar keluar kalau misalnya itu adalah pendekat keluar. Jadi eh, ini tuh buat masuknya nih, yang ini tuh masuknya. Ini masuk, masuk, masuk. Kalau ini belok kiri langsung. Nah, sementara kalau yang di sini, ini kan arahnya kan dari sini ke sini ya. Nah, ini tuh berarti dipakai cuma buat keluar doang. Jadi ini adalah pendekat keluar gitu. Konsepnya seperti itu. Nah, terus diidentifikasi apakah tipe lingkungan jalannya itu komersial atau rural atau seperti apa. Terus hambatan sampingnya apakah tinggi, rendah, ataupun sedang. Mediannya ada atau enggak. Terus radiannya berapa rata-ratanya. Sama apakah dia boleh belok kiri langsung atau enggak. Gitu. Sama kalau misalnya ada kendaraan parkir, nah itu berapa sih jarak dari simpangnya itu ke kendaraan parkir. Tuh. Terus lanjut ke form kedua, itu cuma buat ngedata si arusnya aja. Jadi kan kalian udah traffic counting ya. Nah itu dimasukin tuh kendaraan per jamnya ke masing-masing pendekatnya itu. Baik yang untuk arah belok kiri langsung, ataupun yang lurus, ataupun yang belok kanan, ya semuanya ada kan. Nah, nanti dihitung baru berapa sih SMP per jam terlindung sama terlawannya gitu. Tapi itu nanti kalian identifikasi sendiri ya, apakah dia terlindung atau dia terlawan gitu untuk si arusnya itu. Nanti kalau misalnya masih bingung antara terlindung sama terlawan, bisa lihat lagi di NPJ ataupun di PPT yang tadi itu. Nanti aku bagiin juga PPT-nya. Nah, nanti dari situ dapat tuh berapa rasio beloknya. Yang dari belok kiri, ini PLT itu belok kiri ya. Sama PLT itu yang belok kanan. Berapa rasionya, sama rasio UM ataupun MV. UM itu unmotorized vehicle. Nah, ini rasio UM per MV ya. Jadi unmotorized dibandingkan dengan yang motorized. Nah, ini tadi aku bilang yang tentang titik-titik konflik itu dimasukin ke sini nih, jarak-jaraknya. Ada jarak berangkat datang, waktu berangkat datang berapa, nanti bisa buat ngitung si WMS-nya atau waktu merah semuanya. Nanti dari situ bisa dapat nih, si untuk masing-masing fase berapa sih waktu merah semuanya, dapat waktu kuning total juga, nanti dapat si lost time integrity-nya juga, waktu hilang totalnya. Tapi kalau misalnya yang kemarin itu kan langsung dari hasil survei ya, jadi ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, karena kan kalian bukan hitung buat ngedesain baru ya. Nah, terus yang agak ribet mungkin yang di format nih ya. Nah, gitu. Jadi pada dasarnya kita tuh yang pertama kali harus lakukan adalah mengidentifikasi fase-fasenya itu. Jadi yang untuk setiap pendekar itu dia hijau di fase nomor berapa. Terus tipe pendekatannya seperti apa? Apakah terlindung ataupun terlawan? Kalau sini kebetulan semua terlindung ya, yang P ini terlindung. Terus dicari berapa rasio kendaraan berbeloknya dari yang tadi di form kedua itu. Nah itu kan ada tuh rasio kendaraan belok kiri langsung, yang belok kiri doang, sama belok kanan. Jadi jangan lupa dibedakan yang belok kirinya langsung sama yang enggak. Itu beda tuh nanti hitungannya. Terus ini buat arus yang belok kanan kalau ada. Terus ini buat lebar efektifnya diidentifikasi ya. Tadi di form satu. Tuh. Terus langsung ngitung si nilai dasar SMP jam hijaunya dari berdasarkan sama lebar efektifnya berapa. Itu S0-nya. Sesuaikan sama ukuran kota, batas sampai, dan seterusnya. Ini faktor-faktor penyesuaiannya dimasukin aja. Dari tabelnya ada kok di NPJ-nya. Nanti dapat si S-nya. S yang udah disesuaikan. Jadi S0 dikalikan sama faktor-faktornya itu. Nah, nanti dari situ bisa eh, nah ini dapat arus lalu lintas juga, nanti langsung bisa ngitung si arusnya dari Q per S atau FN itu, rasio arusnya. Ya. Terus nih rasio fasenya nanti dibagi aja antara yang rasio arus tadi sama si IFR-nya. Nah ini tuh dari yang tertinggi untuk masing-masing fasenya tadi kan ya, sigma FR critical.
Ini dapat di sini berapa. Nah, ini waktu hijaunya dipakai dari yang tadi yang di form 1 atau form 3. Terus ini kapasitasnya dari yang S yang udah disesuaikan, terus dikalikan sama si waktu hijaunya dibagi dengan si sama waktu siklus yang disesuaikan. Tuh. Dari waktu hilang total ditambah sama total total green time-nya. Eh, Dan seterusnya gitu ya. Pokoknya itu diikutin aja si prosedur yang ada di MKJ-nya itu. Sama nanti di terakhir itu kita menentukan si panjang antrian dan seterusnya. Ini kita menilai kinerja sebenarnya dari simpang itu. Jadi kalau misalnya waktu fasenya sekian, nah kalau misalnya kita tinjau itu berapa sih kira-kira si antriannya, panjang antriannya, jumlah kendaraan nantinya sama tundaannya gitu. Nah ini tuh yang jadi masalah adalah waktu di PKJI. Pas diubah ke PKJI itu si rumusannya itu agak berubah. Nah, coba cek lagi. Nanti ini pendekat masuk, pendekat keluar, dan seterusnya nanti dipahami aja dari gambar ini. Gitu. Kalau misalnya kalian dikasih studi kasusnya berupa gambar. Nah, yang rumus ini ya. Nah, ini tuh ya kalau yang di PKJI kalau nggak salah, ini tuh bukan C besar ya, tapi C kecil waktu siklus. Nah, tapi padahal harusnya, menurut aku ya, harusnya yang benar tuh emang C besar sih. Soalnya kayak kalau misalkan waktu siklus tuh kayak nggak masuk gitu satuannya. Kalau kalau dilihat-lihat ya dari satuan yang persamaan ini. Gitu. Tapi tenang aja kalau di UAS biasanya pakainya yang MKJI sih, belum pakai yang PKJI ya. Karena PKJI juga masih perlu banyak penyesuaian. Gitu. Oke, buat yang simpang bersinyal ada yang mau tanyakan dulu nggak ya? Aku tunggu sampai 23. Oke, kalau nggak ada bisa lanjut dulu ke yang nggak bersinyal. Oke, lanjut ke yang simpang tidak bersinyal. Bentar. Oke, ini aja. Oke. Share screen aku kelihatan ya? Jadi mungkin singkat aja sesuai dengan formnya. Formnya juga simpang tidak bersinyal, cuma ada 2 kan ya. Jadi simpang tidak bersinyal tuh kayak bundaran dan lain-lain yang nggak ada apelnya. Terus ini bisa dibaca-baca aja sendiri buat keterangan yang lebih lengkap. Terus aku mau langsung contohin ke perhitungan lewat formulirnya. Bentar. Nah, jadi ini udah ada flowchart-nya. Jadi beda dengan yang simpang bersinyal tadi. Kalau simpang bersinyal tuh berarti dia harus ada kayak penentuan sinyal, fase sinyalnya dan lain-lain kan. Tapi kalau untuk di simpang yang tidak bersinyal nih, habis kita masukin data itu langsung perhitungan ke kapasitasnya. Dan langsung hitung ke evaluasi lalu lintas. Layarku kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan bis kalau di aku. Nggak kelihatan. Bentar-bentar. Masih yang di mana tadi? Kayak gini aja deh. Itu nggak bisa sih. Nah, bentar. Kalau ini kelihatan nggak? Si flowchart-nya.
Baru kelihatan, Bis. Kalau ini kelihatan sama Excel-nya nggak? Kalau aku split gini. Kelihatan juga, Bis. Oh, masih ya? Oke. Oke, ulangi. Aku langsung mau jelasin formulirnya aja. Terus ini buat yang flowchart-nya. Flowchart untuk yang simpang tidak bersinyal tuh langsung ke kapasitas. Jadi dia nggak ngitung fase sinyal dan lain-lainnya. Oke. Nah, terus di sini cuma ada 2 formulir. Jadi USIG 1 itu buat nentuin geometri dan arus lalu lintas, dan USIG 2 itu buat nganalisis lebar pendekat dan tipe simpang, kapasitas, dan juga perilaku lalu lintas. Oke, yang pertama itu masuk ke ini USIG 1 dulu ya. Ini contohnya buat di Jalan Gandapura. Gandapura dengan jalan minornya di Jalan Gudang Utara. Ini jalan minornya. Dan ini jalan utamanya Jalan Gandapura. Dengan arus lalu lintasnya kayak gini. Jadi dia bisa ke arah mana aja. Lanjut ke data masukannya. Di sini udah dijelasin bahwa tinggal masukin aja untuk yang kendaraan. Itu di kolom yang nomor 3. Itu kendaraan untuk yang LV. Terus untuk kendaraan HV dimasukin ke yang nomor 5. Untuk MC dimasukin ke yang nomor 7. Udah masukin semua sesuai dengan TC kalian. Terus dikonversi ke EMP. Nah, EMP-nya itu ini yang agak sedikit berbeda ya dari PKJI dan MKJI. Kalau MKJI itu EMP-nya nih 1, 1,3 dan 0,5. Nanti bisa kalian lihat perbedaannya di EMP di PKJI itu nggak segitu angkanya, ada yang beda. Nah, ini tinggal dimasukin aja, tinggal dikonversi sesuai dengan EMP-nya. Nah, terus lanjut ke prosedur perhitungan arus lalu lintas dalam satuan mobil SMP. Udah ya tadi SMP. Ini ada juga ketika kalian cuma dapat LHRT-nya doang, nggak dapat TC-nya, kalian pakai rumus yang ini, LHRT. Terus lanjut ke bentar kayaknya belum. Nah, ini dulu. Nah, di sini. Nah, ini juga kalian juga akan hitung jadi untuk jalan minor A, minor C terus dijumlah. Terus jalan utama B, D itu dijumlah. Nah, terus utama dan minor nih dijumlah juga. Nah, setelah itu kalian dapat ini nih. Faktor yang 0,24 sama 0,11 itu faktor K. Faktor K-nya. Terus juga kalian bisa ngitung perbandingan UM dan MV-nya. Itu 32 dibagi ini 2280 itu sekitar 0,01. Dan juga kalian dapat rasio jalan minor per total jalannya. Itu sekitar 0,5. Ini untuk yang USIG 1. Terus kita lanjut ke penentuan ini nilai normal variabel umum lalu lintasnya. Nah, itu diketahui di sini di Jalan Gandapura itu ukuran kotanya 2,5 juta, lingkungannya jalannya permukiman, lalu hambatan sampingnya rendah. Nah, di sini berarti oh, ya. Kalau ini tuh buat yang LHRT ya. Jadi lanjut aja ke yang ini. USIG 2. Nah, USIG 2 itu kelas ukurannya berarti tadi yang jumlah penduduknya besar, terus tipe lingkungannya permukiman, terus ada kelas hambatan sampingnya juga tadi rendah. Nah, untuk perhitungan kapasitasnya sendiri, itu dihitungnya pakai rumus yang ini dengan banyak banget faktornya. Nah, ini yang pertama adalah yang WA. Nah, WA itu dihitung dari W1. Sedangkan W1 di sini tuh kan rumusnya ini nih sebenarnya. W1 A per 2 plus B plus C per 2 plus D per 2 per 4. Nah, tapi ini tuh untuk kondisi di lengan B-nya tuh ada median. Nah, di Jalan Gandapura itu, kalau yang bisa kalian lihat di sini gambarnya, itu nggak ada median di sisi manapun. Jadi dibagi 2 semua dari lebar aslinya. Jadi lebar aslinya itu 6, jadi 6 dibagi 2. Terus ini juga 6 dibagi 2. Ini sesuai rumusnya. Rumusnya yang WAC yang ini berarti. Karena tadi depannya dibagi 2, jadi ini tinggal dibagi 2 belakangnya. Terus ini juga dibagi 2, ini juga dibagi 2. Nah, ketemulah
lebar pendekat rata-ratanya tinggal ditambah aja sekitar 3,125. Oke, terus jalan minornya kan ada 2. Jalan minornya tadi yang ini ya, yang utara. Jalan minornya ya, yang Gunung Utara itu sebelah sini, Jalan Gandapura. Nah, berarti kan 22. Nah, berarti bisa ditulis bahwa tipe simpangnya itu 422. Nih di sini ada 422. Jadi jumlah halangan simpangnya 4, jumlah lajur jalan minornya 2, dan jalan utamanya juga 2. Terus lanjut ke kapasitas dasar. Karena tadi udah tahu tipenya 422, maka dapat nih kapasitas dasarnya sekitar 2.900. Lalu kita cari faktor penyesuaian lebar pendekat. Faktor penyesuaian lebar pendekat tuh di sini nomor 21. Ini sebenarnya kalau besok kalian disuruh ngitung dan nggak presisi nggak masalah sih, tapi ini bisa dihitung juga pakai rumus. Nah, ini rumusnya buat yang 422. Berarti 0,7 ditambah 0,0866 W1. Terus untuk median jalan mayornya, karena dia tidak ada median jalan, maka FM-nya langsung ketemu, nilainya 1. Terus untuk nilai FCS-nya, karena ukuran kotanya termasuk besar ya, tadi 2,5 juta, maka ketemu FCS-nya 1. Hambatan sampingnya itu tadi permukiman dengan kelas hambatan sampingnya rendah. Nah, sebenarnya itu pakai forecast, tapi kalau kalian besok nggak sempat nge-forecast tuh nggak apa-apa, tapi ini sekitar 0,966 itu sekitar di sini nih, antara 0,98 sampai 0,93. Terus lanjut ke faktor penyesuaian belok kiri. Nah, faktor penyesuaian belok kiri ini tinggal dihitung aja pakai rumus ini, 0,84 plus 1,61 PLT. PLT-nya itu sendiri itu N47. Ya, PLT-nya tuh si faktor K dari yang nilai LT di USIG 1. Terus lanjut ke faktor penyesuaian belok kanan. Nih ada tulisannya untuk simpang 4 itu langsung ketemu 1 nilainya. Jadi langsung aja tulis 1. Terus untuk rasio minornya, nah ini. Jadi untuk yang nilai 422 itu bisa langsung kalian hitung aja pakai rumus ini 1,19 dikali PMI pangkat 2 minus 1,19 kali PMI ditambah 1,19. Ini sebenarnya rumusnya ini aja. M51 itu PMI itu nih, M51 itu rasio jalan minornya. Kayak gitu. Terus kapasitasnya berarti tinggal dikaliin semua dari yang faktor-faktor yang udah kalian hitung tadi. Gitu. Terus lanjut ke sini, yang perilaku lalu lintas. Nah, untuk perilaku lalu lintas itu pertama kita nyari derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan itu berarti dari ini tuh arus lalu lintas totalnya yang di USIG 1 dibagi dengan kapasitas yang udah kalian hitung. Ketemulah derajat kejenuhan. Lanjut ke tundaan lalu lintas simpang. Tundaan lalu lintas simpang itu bisa kalian hitung pakai rumus yang ini. Nah, ini udah dijelasin juga. Tadi kan derajat kejenuhannya 0,76. Berarti lebih besar dari 0,6 kan ya. Berarti kalian pakai rumus yang bawah ini. Kalian ambil yang bawah. Lanjut ke tundaan lalu lintas jalan mayor atau jalan utama. Sama, kalian berarti pakai yang derajat kejenuhannya di atas 0,6 ini untuk rumusnya. Terus untuk tundaan lalu lintas jalan minor, kalian bisa pakai rumus yang ini. Q total ditambah DT1 minus QMA dikali DTMA dibagi QM1. Ini ya. Nih kalian bisa baca aja barisnya itu udah sesuai sama yang di sini. Jadi tinggal dicocokin aja baris-barisnya. Terus tundaan geometri simpang itu pakai rumus yang DS-nya kurang dari 1, pakai rumus yang ini. Nah, PT-nya itu rasio belok total.
dan ds-nya derajat kejenuhan. Oke, terus tundaan simpang itu 32 ditambah 35. Jadi totalnya 32 ditambah 35. Simpang kan soalnya. Terus peluang antrian. Nah, peluang antriannya itu bisa kalian pakai rumus yang ini. Jadi ini di batas bawahnya nih, yang rumus yang bawah ini batas bawahnya, sama yang atas tuh berarti batas atasnya. Oke. Buat yang MKJI kayak gitu, aku lanjutin ke PKJI. Sebenarnya buat yang simpang tuh PKJI sama MKJI-nya tuh hampir sama. Cuma tadi seperti yang aku jelasin di PKJI itu EMP-nya beda. Jadi EMP-nya tuh 1, terus 1,8 sama 0,2. Itu yang ngebedain, makanya perhitungannya jadi beda di bawahnya. Untuk yang total ini perbandingan tidak bermotor sama yang perbandingan rasio jalan minor. Sebenarnya rumusnya sama. Oke, aku skip aja ya karena ini sama. Oke, lanjut ke yang kalau PKJI ngomongnya formulirnya S2. Nah, ini sebenarnya juga sama banget. Untuk yang lebar pendekat tipe simpang, ini sama banget. Terus untuk yang menghitung kapasitas, itu agak beda. Kalau yang menghitung kapasitas itu agak beda. Nah, ini beda nih. Untuk faktor koreksi lebar pendekat rata-ratanya itu rumusnya beda ya. Jadi untuk tipe simpang 422 kan tadi, itu rumusnya ini 0,7 ditambah 0,0866 LRP. Itu untuk yang lebar pendekat rata-rata. Terus untuk median jalan mayornya, karena tidak ada median, maka faktor koreksinya 1. Ini untuk faktor koreksi ukuran kotanya juga 1, karena ukurannya 2,5 juta penduduk. Terus ini juga sama untuk permukimannya itu di yang rendah. Jadi forecast antara ini nilai ini. Nah, terus untuk faktor rasio belok kirinya itu pakai rumus 0,84 ditambah 1,61 dikali sama rasio belok kiri yang udah dihitung di nih, yang dihitung di sini. Terus untuk belok kanannya itu sama kayak yang MKJI untuk simpang 4 maka 1. Terus untuk rasio minor totalnya itu FRMI. FRMI udah dihitung juga di sini. Nah, ini 0,477. Nah, ini ya. Pakai rumus yang sama untuk tipe simpang 422. Terus kapasitasnya tinggal dikali kayak yang tadi. Nah, terus di sini arus lalu lintasnya kalian masukin lagi, derajat kejenuhannya sama. Berarti derajat kejenuhannya tuh volume dikali arus lalu lintas dibagi sama kapasitasnya. Terus untuk tundaan lalu lintasnya, nah itu bisa kalian hitung pakai yang ini. Karena DJ-nya kurang dari 0,6, berarti kalian pakai rumus yang atas ini. Kalian ambil yang atas. Terus untuk tundaan lalu lintas jalan mayor. Tundaan lalu lintas jalan mayor itu dihitung dengan persamaan yang bentar, ini tadi kan simpang. Nah, yang jalan mayor tuh ini. Pakai rumus yang ini yang 6 persamaan 6,15. Terus tundaan lalu lintas jalan minornya kalian pakai yang ini. Pakai rumus yang 6,17. Terus untuk tundaan geometri simpangnya karena DJ-nya kurang dari 1, maka kalian pakai rumus yang ini, 6,18. Oke, terus untuk tundaan simpangnya
Itu udah dijelasin juga di atas bahwa tundaan simpang itu tundaan lalu lintas ditambah tundaan geometri. Tundaan lalu lintasnya ini ditambah dengan tundaan geometrinya. Oke, terus nah hitung peluangnya sama kayak tadi, batas atas peluangnya tuh rumusnya ini 619 dan batas peluang bawahnya rumus 620. Itu pakai derajat kejenuhan. Oke. Mungkin itu buat yang uh, MKJ. Ya udah 1 menit lagi, 16.42. Kelamaan ya? 30 detik lagi deh. Oke, kayaknya nggak ada yang tanya ya. Oke, kalau gitu lanjut ke yang ruas. Oke, karena tadi gak ada pertanyaan, berarti kita lanjut ke ruas jalan. Di sini aku ambil contoh untuk yang jalan perkotaan aja, tapi harusnya kalau untuk jalan luar kota kurang lebih sama. Untuk yang jalan luar kota mungkin nanti aku kasih contohnya di untuk yang kelas aku ada di tutor ini ya, tutor yang membahas UAS. Nah, ini aku ambil contoh dari tugas tahun lalu dari Pak Taufik. Ini diambil dari MKJI. Kalian bisa lihat juga. Salah. 327. Nah, ini tugas tahun lalu itu dari Pak Taufik kita disuruh jawab untuk yang contoh nomor 4. Kalian bisa juga buka di MKJI kalian yang contoh 4. Jadi dari soal ini kita disuruh untuk isi formulir gitu. Jadi mungkin aku ajarinnya langsung ke isi formulir gitu ya untuk yang MKJI. Jadi di sini ada soal untuk jalan 4 laju 2 arah, terus dikasih tahu lebar jalur lalu lintas efektifnya 12,5, lebar bahu efektif 2 meter untuk kedua sisi sama lebar mediannya 0,5. Nah, jadi untuk yang formulir UR1 bisa digambar dulu kira-kira kayak gini karena 12,5 berarti lebar kanan kirinya 625 sama 625, terus kanan kiri bahunya 2 meter sama 2 meter, sama lebar mediannya itu 0,5. Terus kita masuk ke penampang melintang. Karena di sini ada kalimat lebar bahu gitu ya, berarti di sini kita isinya sisi A sama sisi B itu pakai yang bahu atau B. Kecuali nanti gak dijelasin pakai bahu atau apa, berarti mungkin pakai hurufnya yang K gitu atau kerep. Nah, terus setelah itu seperti biasa hitung bahunya tadi 2 meter, 2 meter. Kemudian kita masuk ke Oke, masuk ke soal berikutnya. Jadi di sini ada data arus jam puncaknya itu untuk yang light vehicle 3000, eh heavy vehicle 300 sama MC-nya itu 1300. Nah, di sini harusnya sih udah dalam bentuk sorry. Oh iya, ini masih kendaraan per jam gitu ya. Jadi nanti di bagian arus lalu lintas harus kita konversi lagi di mana EMP-nya itu kalau untuk light vehicle 1, heavy vehicle 1,2 sama motorcycle 0,25. Nah, ini untuk MKJI ya. Kalau untuk PKJI mungkin nanti akan berubah juga angkanya angka ekivalensinya gitu ya EMP.
Nah, karena di sini 4 lajur 2 arah, jadi kita bikin untuk arah 1 sama arah 2. Terus di akhir kita bakal totalin. Nah, karena ini 3.000, jadi kita asumsikan 1.500 arah yang pertama sama 1.500 arah 2, terus kita konversi ke SMP per jam. Demikian juga dengan yang heavy vehicle sama motorcycle. Terus untuk pemisahan arah, di sini kalau nggak salah ada datanya ya, 50%. Oh, eh, oh nggak ada deh. Ini kalau nggak salah ini udah ada jawabannya juga sih di MKJI. Nah, di sini ditulisnya langsung 50% gitu kalau nggak salah. Nah, kemudian setelah didapatkan kendaraan per jam sama SMP per jamnya, terus kita hitung faktor SMP-nya dengan cara membagi total SMP per jam dibagi sama kendaraan per jamnya. Oke. Terus kita lanjut ke UR3. Jadi untuk UR3 di sini tuh ada yang pertama menghitung kecepatan arus bebas kendaraan ringan. Mungkin aku sambil share screen ini kali ya rumus-rumusnya. Ini kelihatan nggak ya kalau yang layar kiri udah berubah? Kelihatan, bis. Oke, berarti oke. Jadi yang pertama kita hitung dulu kecepatan arus bebas dasarnya atau FVO itu pakai tabel sebentar. Oke, dari sini FVO. Nah, jadi untuk menentukan kecepatan arus bebas dasar ini, kita harus tahu tipe jalannya apa, karena tadi 4 lajur 2 arah, berarti pakai yang 42D, karena dia pakai median berarti terbagi. Terus baru abis itu kita tinjau apa kendaraannya itu apa, atau bisa pakai yang rata-rata semua kendaraan gitu. Nah, ini kenapa 57 ini langsung dari MKJI-nya sih, jadi aku waktu itu agak bingung juga gitu waktu ngerjain tugas, kenapa langsung pakai 57 gitu, pakai yang kendaraan ringan. Oke, selanjutnya setelah FVO kita hitung faktor penyesuaian untuk lebar jalur lalu lintasnya. Di sini karena kita pakai 4 lajur terbagi, dan abis itu lebar lajur lalu lintasnya itu tadi kan dia minta per lajur ya. Sedangkan kalau ini tadi adalah 6,25 itu untuk satu jalur gitu ya. Satu jalurnya kan ada 2 arah. Nah, berarti kita bagi lagi jadi per lajurnya itu sekitar 3,125-an gitu. Berarti kita interpolasi minus 4 sama minus 2 didapat minus 3. Baru kita tambahkan 57 ditambah minus 3 jadi 54. Terus selanjutnya kita hitung si FVSF-nya atau hambatan samping. Ini juga didapatnya dari tabel, karena kita pakai yang bahu berarti pakai tabel yang ini. Terus untuk kelas hambatan samping itu kalian bisa nilai itu sangat rendah, rendah, sedang, atau sangat tinggi dan sebagainya. Kalau misalnya gak ada di data dia termasuk apa, kalian bisa asumsiin aja dari kalimatnya. Kalau gak salah di formulir itu ada juga ya, kayak ketentuan. Nah, ini penentuan kelas hambatan samping. Jadi nanti kalau misalnya di soal ada kata-kata dia ada kegiatan, terus dia ada angkutan umum dan lain-lain, di sini ada ketentuannya. Dia harus masuknya kelas berapa? Apakah sangat rendah, rendah, sedang, atau sangat tinggi gitu. Terus nanti didapat dari sini sama di ini juga ditentukan juga berdasarkan lebar bahu efektif rata-ratanya. Terus terakhir FFVCS itu berdasarkan ukuran kota. Jadi dari sini nanti kalian bisa asumsi, atau kalau ada data berarti kalian lihat aja ukuran kotanya kira-kira berapa gitu. Terus dimasukkan FFVCS-nya sama yang terakhir menghitung kecepatan arus bebas. Nah, kecepatan arus bebasnya itu dengan mengkali FVO atau FVW dikali sama faktor hambatan samping sama ukuran kotanya. Oke, selanjutnya masuk ke kapasitas. Untuk kapasitas ini kita hitung dulu CO-nya. CO. Nah, ini rumus kapasitasnya. Jadi yang pertama kita harus hitung dulu kapasitas dasarnya. Nah, seingat aku di kapasitas dasar ini tuh ada perbedaan kalau untuk MKJI sama PKJI ya. Jadi nanti kalian harus baca soal juga dimintanya MKJI atau PKJI. Nah, karena dia itu tadi di soal 4 lajur 2 arah, maka pakainya yang 1650. Terus kita ini kan per lajur ya. Karena dia itu 4 lajur 2 arah, jadi kita hitung satu jalur itu ada 2 lajur, jadi 1650 dikali 2, 3.300. Habis itu kita hitung
faktor penyesuaian lebar jalurnya sesuai sama lebar jalur efektif sama tipe jalannya didapat FCW. Terus pemisahan arah. Nah, pemisahan arah ini kalau misalnya dia setengah-setengah atau 50-50% untuk 4 lajur, berarti pakai yang satu gitu. Nah, ini berarti pakai yang angka 1. Terus untuk hambatan samping kurang lebih mirip sama yang tadi. Tentuin kelas hambatan samping sama tipe jalannya, sama berdasarkan lebar bahu efektif, sama ukuran kota. Ukuran kota pakai yang ini. Kemudian untuk menghitung C-nya adalah mengalihkan semua dari kolom-kolom yang ini. Nah, terakhir baru kita hitung kecepatan kendaraan ringannya. Kecepatan kendaraan ringannya ini didapat dari formulir 2 yang ada di sini tadi yang udah kita hitung bagian arus lalu lintas gitu. Nah, setelah itu baru kita hitung derajat kejenuhannya dengan membagi Q bagi C gitu. Si arus lalu lintas ini dibagi sama kapasitas yang didapat dari sini. Terakhir, untuk menghitung kecepatan VLV-nya itu bisa langsung pakai grafik, dan grafiknya ini juga dibedakan berdasarkan tipe jalannya. Karena kita 4 laju 2 arah berarti pakai grafik yang mana gitu. Nah, jadi ini langsung dilihat dari grafiknya aja. Kira-kira kalau untuk ruas jalan kayak gitu, itu yang aku contohin tadi yang perkotaan dan MKJI aja. Kalau PKJI harusnya kurang lebih mirip, cuma beda angka-angka kayak kapasitas dasar dan lain-lain. Kalau untuk jalan luar perkotaan juga, kalau nggak salah mirip-mirip juga formulir sama perhitungannya. Mungkin untuk lebih lanjutnya nanti aku contohin di soal UAS yang kelas ini ya, kelas ganjil. Mungkin segitu dulu dari aku. Apakah ada pertanyaan? Ditunggu sampai 16.53 deh. Atau mungkin mau tanya yang bagian simpang-simpang sebelumnya juga boleh. Oke, karena nggak ada pertanyaan, kita mungkin lanjut ke tutor pembahasan UAS per kelas aja ya. eh aku serahin ke Step deh buat mekanisme ininya, breakout roomnya. Oke. Kalau pakai breakout room kayaknya saya harus manual juga buat selesainya. Jadi mungkin yang buat kelasnya Bu Bu Rini nanti dibikin meet baru aja sama asistennya ya. Ya, itu aja ya. Ini bukan ngusir BTW. Pindah-pindah. Oke, kita mulai aja ya. Oke, buat yang kelas 1
Nah, ini tutor UASnya. Jadi tahun lalu itu kalau UAS itu dari Pak Taufik ya, full dari Pak Taufik. Oke. Nah, itu ada eh, sebenarnya dua bagian ya, dua bagian soal yang untuk nomor satu, bagian pertamanya itu ada 5 soal, bagian keduanya itu juga bagian keduanya ada 2 soal ya. Nah, yang jadi main poinnya adalah di bagian pertama itu dia tentang teori doang. Jadi ada lima nomor terkait dengan teori. Itu waktu itu ada kuliah tamu juga terkait dengan keselamatan jalan sama si tantangan pengelolaan Transjakarta. Sementara kalau yang hitungannya itu bagian B ada 2 nomor. Nah, itu masing-masing 30 poin. Yang pertama itu terkait sama simulasi. Kalau kalian dapet kelas tentang simulasi, nyoba-nyoba Visim, nah itu harusnya bakal keluar sih. Tapi bukan terkait sama Visimnya, tapi lebih ke pengolahan data seperti apa. Terus yang kedua itu adalah terkait dengan perhitungan NKJI. Kalau yang tahun lalu itu keluarnya terkait sama ruas ya. Oke, ini buat soalnya yang bagian A itu nanti ya ini dibaca sendiri lah ya. Nah, ini simulasinya. Jadi dia tuh ngasih soal terkait sama hasil simulasi seperti apa. Ini ada data kecepatan. Basically ini kayak di RL sih. Tuh. Nah, di kita itu analisis datanya itu. Terus itu hitung maksimum, minimum, dan seterusnya. Terus histogram. Terus yang agak ribet adalah pas pengujian chi-square ya. Uji distribusi. Sama ada juga tentang pengujian tes. Tapi ini relatif gampang sih kalau buat yang di tes itu. Terus yang MKJ-nya itu, nah itu di soalnya agak kurang jelas ya. Eh, Tulisannya tuh di daerah apa gitu kayak nggak jelas gitu tulisannya, tapi diasumsinya di daerah perkotaan sini. Cuma datanya sebenarnya bukan data perkotaan juga, cuma ya udahlah. Oke, kita mulai dari yang teori dulu, yang bagian A nomor 1 sampai 3. Oke, buat yang nomor 1 tadi kan ditanya terkait dengan fasilitas apa saja yang perlu disediakan untuk mengakomodasi pejalan kaki, apa yang ramah pejalan kaki itu lah ya, pokoknya salah seperti itu. Nah, itu di PPT-nya ada beberapa tuh. Yang pertama itu terkait sama bagian ruang. Nah, itu bahwa di trotoar itu harus ada ruang perampo jalan, ruang efektif jalan kaki, sama ruang depan gedung. Nanti pokoknya ini disingkat-singkat aja karena di PPT agak panjang gitu. Terus yang kedua harus ada pemisah fisik supaya dia apa namanya tidak saling mengganggu antara yang di apa di jalan raya sama yang di trotoarnya gitu, dan juga minimalkan si potensi terjadinya kecelakaan kalau misalnya yang di jalan raya itu dia keluar jalur gitu. Intinya supaya nggak saling keluar jalur lagi. Nah, terus yang ketiga ada penyediaan peneduh. Jadi kalau mau lebih baik lagi dia sebaiknya ada peneduhnya supaya apa bisa si pejalan kaki itu terhindar dari air hujan. Tuh. Cuma kalau di Indonesia ya cukup agak susah untuk penerapannya karena pastinya itu sangat mahal ya. Terus berikutnya untuk difabel itu kita menyediakan yang namanya Elbit Mandu itu. Yang warnanya kuning itu kalau kalian lihat. Nah, itu harusnya ada standarnya juga ya. Jadi bukan sembarangan bikin gitu, nggak bisa. Tuh. Terus dari segi material juga harus yang mudah dirawat, nggak licin dan seterusnya ya. Terus nggak boleh terlalu apa? Nggak boleh terlalu silau menyilaukan gitu. Sama teksturnya sama warnanya harus kontras dengan warna lajur supaya nggak bingung gitu. Terus bahwa si jalur pejalan kaki itu juga harus menerus. Jadi nggak boleh trotoarnya bikin asal putus-putus gitu juga nggak bisa. Gitu. Nah, ini ada driveway juga. Terus ini ada kelandaian standarnya seperti apa, harus diikuti juga. Terus harus memprioritas penjalan kaki juga kalau misalnya di penyeberangan gitu. Nah, ini ada si semacam bagannya ini ya. Nanti boleh dilihat aja gitu. Nanti ini tuh untuk menentukan jenis penyeberangannya seperti apa. Apakah baiknya dipakai yang sebidang atau enggak sebidang gitu. Terus apa saja yang perlu dilakukan tindakannya untuk supaya si pejalan kaki ini bisa diprioritaskan.
Tentunya kalau misal jalannya terlalu gede, kita udah nggak mungkin lagi pakai yang kesimpangan, sorry, yang penyeberangan sebidang ya. Nah, ini ada juga persimpangan yang ramah pejalan kaki, itu ada beberapa jenis, misalnya zebra cross, diagonal, dan seterusnya. Ini ada konsep-konsep rancangannya. Oke, lanjut ke yang nomor 2, itu ditanya terkait dengan apa sih perbedaannya si probabilitas sama stokasisitas. Nah, itu pada saat di PPT-nya itu ada semacam diagram juga terkait sama dua konsep ini. Jadi si pokoknya satunya itu ada di dalamnya yang satunya gitu. Jadi kalau probabilitas itu merupakan ukuran kejadian suatu peristiwa gitu, kemungkinan terjadinya mulai dari 0 itu berarti kan nggak mungkin terjadi sampai dengan 1 yaitu pasti terjadi. Sementara kalau stokastik itu merupakan karakteristik suatu sistem yang mengandung elemen ketidakpastian atau variasi acak probabilistik. Nah, intinya tuh kalau misalnya stokastik itu basically pada atau bukan padanan sih, lawannya itu adalah eksak ya, eksak data. Nah, jadi misal kalian punya data seperti ini. Nah, ini kan bisa datanya kayak gini misalnya. Nah, ini kan datanya berarti stokastik ya. Karena kan di seiring waktu dia kayak nggak bisa diprediksi gitu. Dia tuh bakal berapa gitu. Nah, ini bisa kita dekati sama probabilistik. Konsep probabilistik tuh pakai yang namanya distribusi gitu. Tuh, jadi si probabilitas itu basically adalah alat untuk mendekati si stokastikitasnya ini. Tuh, untuk prediksi si stokastikitasnya itu. Prediksi yang nggak pasti. Jadi walaupun kita nggak tahu berapa besaran pastinya, tapi kita bisa tahu kira-kira dia eh, kita kita prediksi di berapa gitu untuk waktu tertentu. Nah, untuk data lalu lintas itu sendiri dia sifatnya adalah stokastik karena pergerakan lalu lintasnya itu dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor acak dan ketidakpastian juga. Tapi untuk modelan sendiri kita biasanya pakai model namanya probabilistik gitu. Jadi kita bisa prediksi dengan suatu distribusi. Tapi hasilnya tetap mengandung elemen acak. Jadi walaupun kita udah punya distribusinya, tapi kan hasilnya belum tentu segitu. Tuh. Hampir pasti di setiap waktu itu hasilnya bakal beda sama yang kita prediksi. Tapi mungkin mendekati gitu. Nah, itu juga terkait sama yang nomor 3 ini. Terkait dengan apa sih maksudnya pernyataan bahwa all models are wrong but some models are useful. Nah, itu tuh maksudnya semua model tuh tentunya dibuat untuk menggambarkan prediksi atau memaparkan fenomena dunia nyata. Nah, tapi dia tuh merupakan suatu penyederhanaan gitu. Kayak tadi yang datanya acak, kita dekatnya dengan distribusi gitu. Nah, tapi kan kita nggak tahu besaran pastinya berapa gitu. Jadi udah udah pasti si modelnya itu eh, nggak bisa exact benar, sangat benar sekali gitu. Nah, itu tidak mungkin. Jadi nggak bisa sepenuhnya akurat untuk menggambarkan kondisi real tersebut gitu. Nah, walaupun nggak sempurna, tapi dia tuh bisa membantu kita memberi informasi untuk memprediksi atau memberi wawasan ataupun mencapai masalah praktis supaya prediksinya itu bisa cukup baik dengan terhadap kondisi real. Nah, ini ada beragam cara ya, kalau misalnya kalian kenal namanya tuh dalam simulasi itu konsepnya adalah konsep validasi dan kalibrasi. Jadi kalau kita udah bikin model, kita melakukan validasi untuk mengecek apakah si modelnya itu udah menggambarkan kondisi real ataupun masih belum gitu. Nah, kalau misalnya belum, kita bisa melakukan namanya kalibrasi supaya si modelnya itu lebih mendekati kondisi real. Kalibrasi itu apa yang namanya? Kita intinya modifikasi si model itu supaya bisa nambahin faktor-faktor yang terkait sama kondisi realnya supaya nanti modelnya bisa lebih mendekati kondisi real. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Tunggu sampai 05. Oke, boleh lanjut dulu ya.
Oke, lanjut yang selanjutnya tentang bagian keselamatan jalan negara berkembang. Nah, ini sebenarnya materi-materi dari ini sih apa kuliah umum bersama. Jadi ada PPT-nya juga, mungkin buat yang belum dapat nanti boleh minta ke asisten. Next. Oke, yang pertama tentang apakah yang dimaksud oleh safe system approach. Boleh next. Oke, jadi safe system approach ini adalah suatu kerangka kerja keselamatan jalan yang mengakui bahwa manusia dapat melakukan kesalahan saat berkendara, tapi sistem jalan itu harus dirancang untuk meminimalkan konsekuensi kesalahan tersebut, sehingga tidak ada cedera fatal atau serius. Nah, ini untuk prinsip-prinsip safe system approach-nya itu ada beberapa, ini aku ambil dari PPT juga. Jadi prinsip yang pertama itu penting untuk menyadari kalau manusia itu memang rentan melakukan kesalahan. Selanjutnya mengevaluasi dampak atau konsekuensi dari kesalahan tersebut. Kemudian merancang langkah-langkah pencegahan, contohnya membuat jalan yang lebih toleran terhadap kesalahan manusia. Terus prinsip selanjutnya adalah mengalihkan tanggung jawab dari yang sebelumnya fokus hanya untuk pengguna jalan yang selalu bertanggung jawab atas perilaku mereka menuju tanggung jawab yang lebih besar bagi perancang sama pengelola sistem jalan, yaitu untuk memastikan adanya perlindungan yang efektif dalam mencegah kecelakaan fatal. Sama yang terakhir, tidak lagi mengorbankan nyawa demi alasan mobilitas atau efisiensi biaya, melainkan mengutamakan pendekatan yang lebih humanis dan beretika. Next. Oke, selanjutnya tadi pertanyaannya ini kalau nggak salah tentang ini ya, kalau misalnya probabilitas kecelakaan untuk pejalan kaki atau sepeda. Nah, untuk yang fatalitas 50%, jelasin pakai grafik yang ada di sini. Ini grafiknya emang udah dikasih dari soalnya sih. Nah, jadi bisa dilihat di sini kalau untuk pedestrian atau cyclist ini adanya di kurva yang paling kiri yang dikasih sama warna merah. Nah, jadi karena dia mintanya kecelakaan untuk pedestrian atau cyclist, sama dia mintanya untuk probabilitas 50%. Jadi kita tarik garis aja. Jadi kira-kira kecepatan yang bisa kecepatannya itu adalah sekitar 40 sampai 50 km. Antara 40 sampai 50, kira-kira mungkin sekitar 44 atau 43 km per jam gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah perbedaan antara grafik ketiga ini antara pedestrian atau cyclist, side collision sama frontal atau hard object collision. Nah, ini nanti kalian bisa jelasin aja beberapa perbedaannya, misalnya kecepatan awal terjadinya crash itu kecepatannya mulai dari berapa? Misalnya kalau pedestrian atau cyclist itu mulai dari 10, terus kalau side collision itu lebih besar lagi mulai dari 30, sama kalau frontal itu lebih besar lagi mulai dari sekitar 46 km per jam. Terus batas design speednya juga pastinya berbeda-beda, kayak misalnya kalau pedestrian atau cyclist itu berarti mulai dari 30, kalau misalnya side collision berarti mulai dari sekitar 50, sama yang terakhir kalau untuk frontal berarti sekitar 70 km per jam. Sama berarti dia kurvanya itu mulai garis lurus itu mulai di mana? Mulai di kecepatan berapa? Kalau misalnya pedestrian atau cyclist berarti mulai dari sekitar 70-an gitu ya. Terus kalau misalnya side collision berarti mulai dari 90-an dan seterusnya. Sama yang terakhir, pengaruhnya pada desain jalan di area urban dan rural. Jadi kalau di area urban, setelah adanya approach ini, berarti perlu adanya batas kecepatan sekitar 30-40 km per jam untuk melindungi terutama pejalan kaki sama sepeda. Sedangkan kalau di area rural, perlu adanya median sama pembatas kecepatan juga untuk mengurangi dampak tabrakan baik side collision maupun frontal atau hard object collision. Next. Nah, selanjutnya ini masih dari kuliah umum bersama. Kalau yang tadi kuliahnya tuh tentang keselamatan berkendara, kalau yang ini kuliah umumnya tentang Transjakarta. Next. Oke, jadi di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, arti dari BMC itu apa, sama bedanya sama operator itu apa? Sorry, arti dari TJ sebagai BMC itu apa, sama bedanya dengan operator, sama yang terakhir tentang istilah first mile sama last mile dan bagaimana TJ berperan dalam meningkatkan pelayanan first mile dan last mile penggunanya. Nah, next. Nah, jadi ini aku ambil dari PPT-nya juga, PPT paparan tentang si Transjakarta ini dari kuliah umum bersama.
Jadi di sini TJ itu bukan sebagai operator. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan lain itu ada operator bus gitu ya. Tapi kalau di sini Transjakarta itu sebagai bus management company. Jadi di sini perusahaan TJ bertindak sebagai pengelola keseluruhan sistem transportasi. Jadi dalam model ini TJ itu gak cuma mengoperasikan bus secara langsung atau sebagai operator, tapi juga membeli layanan dari operator bus berdasarkan SPM yang telah ditetapkan. Nah, kira-kira untuk diagramnya kayak gini, nanti mungkin bisa kalian gambar juga untuk memperjelas arti dari BMC itu sendiri. Next. Sekarang perbedaannya sama bus operator. Kalau operator itu adalah perusahaan yang menyediakan layanan operasional bus, termasuk armada, pengemudi, sama pengelolaan operasional hariannya. Nah, jadi bus operator ini bekerja berdasarkan sebuah kontrak yang dikasih oleh manajemen kayak TJ dan harus mematuhi SPM yang sudah ditetapkan oleh Transjakartanya. Jadi di sini perbedaannya, kalau bus management company itu mereka fokusnya pada pengelolaan sistem, kebijakan, sama standarisasi layanan. Jadi lingkupnya lebih luas. Sedangkan kalau bus operator itu mereka lebih fokus pada pelaksanaan operasional bus berdasarkan kontrak yang telah disepakati, kontrak yang telah disediakan oleh BMC. Ini soal terakhir untuk yang bagian ini. Apakah ada pertanyaan? Mungkin ditunggu sampai 17.12. Sorry, masih ada yang terakhir ternyata ya. Oke, yang terakhir tadi tentang first mile last mile. Ini untuk diagramnya ada juga dari PPT. Jadi sebagai gambaran, kalau first mile itu yang menghubungkan dari titik awal ke lokasi titik akses transportasi umumnya. Kayak misalnya kalau first mile itu bisa pakai apa namanya berjalan, terus pakai feeder. Misalnya kalau di Jakarta tuh ada apa namanya Jaklingko gitu ya. Sedangkan kalau last mile itu kurang lebih sama, dia adalah perjalanan yang menghubungkan dari titik akses transportasi umum, tapi dia ke titik akhir atau uh, ya ke tujuan akhir. Nah, untuk gambaran lebih lanjutnya bisa kalian lihat di diagram ini, atau kalian nanti bisa gambar juga dengan gambar yang lebih mudah. Next. Oke, yang terakhir peran TJ dalam meningkatkan pelayanan first mile dan last mile. Nah, ini sebenarnya aku ambil dari PPT juga sih. Jadi kalau misalnya Transjakarta perannya dalam meningkatkan first mile last mile ini, yang pertama terkait integrasi moda. Jadi TJ ini memastikan bahwa integrasi antara moda TJ itu sendiri sama apa transportasi lainnya itu dapat terintegrasi dengan baik. Contohnya, kalau misalnya kalian pernah ke halte CSW, itu kan halte CSW itu lumayan besar gitu ya. Terus dia juga terkoneksi sama stasiun MRT ASEAN. Nah, itu contoh dari hal-hal yang TJ lakukan untuk mengintegrasikan antara moda TJ sama moda MRT. Terus juga mungkin ada beberapa halte TJ yang terintegrasi sama stasiun LRT, terus stasiun KRL juga, kayak misalnya di Duku Atas, antara Duku Atas sama Sudirman dan lain-lainnya. Terus selanjutnya, TJ juga berperan untuk memberikan kemudahan sama kenyamanan aksesibilitas, misalnya dengan meningkatkan jumlah rute layanan, sama memberikan fasilitas-fasilitas seperti halte yang merupakan titik tunggu atau titik perhentian yang lebih nyaman. Selanjutnya juga layanan inklusif seperti ada Transjakarta Cares, ini yang untuk khusus untuk pengguna-pengguna yang disabilitas atau sudah lanjut usia gitu. Sama yang terakhir menyediakan tarif yang terjangkau untuk memastikan akses yang luas bagi semua lapisan masyarakat. Mungkin segitu dulu untuk bagian yang tantangan Transjakarta ini. Next. Oke. Lanjut ke bagian tentang hitungannya yang simulasi. Oke, yang pertama kita disuruh ngitung si parameter statistiknya dari yang sudah terdapat tadi ya.
Jadi kan tadi ada data-data, ada 30 data kecepatan untuk yang sepeda motor, sama 30 data kecepatan yang mobil. Nah itu ya langsung aja masukin rumusnya rata-rata ya. Langsung nanti dapatnya untuk yang motor itu data-datanya adalah sebesar 63 km per jam, sementara yang mobil itu 44,9 km per jam. Sorry tadi sebenarnya itu nggak ada satuannya, cuma diasumsikan aja kalau misalnya mau pakai ya kilometer per jam lah, karena masuk akal sih gitu sih. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus nilai maksimumnya itu dari datanya itu untuk motor 82, untuk mobil 65, untuk minimumnya yang motor 43, mobil 12. Jadi itu sebenarnya ini tuh bener-bener hitungan SMA yang gampang ya, hitungan SMP juga sebenarnya sih. Nah tapi karena ini kemarin itu cuma open book doang tapi nggak open laptop, jadi ya cukup gurih banget sih untuk ngitungnya gitu. Itu lebih ke makan waktu sekali untuk ngitungin. Nah terutama juga yang buat standar deviasinya itu. Jadi untuk standar deviasi kan harus itu ya satu-satu dari 30 data itu satu-satu dihitung tuh. Nah masukin rumusnya nanti dapat tuh berapa sampai data pertama sampai data ke 30 tuh. Jadi ini dikurangin ya antara data yang sekarang dikurangi sama rata-ratanya gitu. Terus dikuadratin. Habis nanti dijumlahin semuanya dibagi sama jumlah data dikurangi 1. Ini buat dapetin yang standar deviasi untuk SDFS ya. Nah, terus nanti diakarin gitu. Karena kalau nggak diakarin nanti itu jadinya malah jadi varians gitu. Itu nanti beda lagi gitu. Nanti dapatnya untuk yang motor tuh 10,75, sementara yang mobil tuh 12,696. Itu. Nanti variansnya dikuadratnya dari yang atas nanti. Ini jadi variansnya. Tuh. Nah, si STD sama si varians itu menandakan seberapa besar sih simpangannya dia atau si lebar dari si kurva distribusinya itu, kira-kira seperti itu untuk arti fisiknya. Nah, kemudian lanjut ke yang nomor B itu kita sudah bikin histogram. Nah, histogram ini kalau kalian masih ingat itu di RL ada di apa? Di Statprof juga ada di waktu itu ya. Nah, itu kita caranya adalah hitung dulu berapa sih jumlah datanya, kan ada 30 buah ya. Nah, nanti dari jumlah data itu kita bisa menentukan si jumlah kelasnya dengan cara masukin rumus aja yang K itu ada jumlah kelasnya sama dengan 1 ditambah 3,3 log dari N. Nah, nanti dapatnya ini sekitar 5,475, dibuatin aja ke atas, jadi 6 buah. 6 kelas berarti. Nah, terus nanti kita ngitung si jangkauannya berapa. Nah, ngitung jangkauan itu adalah dengan cara menggunakan pagar atas atau upper fence sama lower fence-nya atau pagar bawahnya. Pagar atas itu didapat dengan menambahkan karena nilai maksimumnya dengan 0,05. Sementara kalau buat yang pagar bawah itu nilai minimum dikurangi sama 0,05 gitu. Terus itu dibagi sama jumlah kelas. Itu nanti dapat jangkauannya. Nah, dapatnya berarti 6,517 untuk si jangkauannya. Ini jadi selisih untuk per kelasnya berapa. Tapi nanti ini kan desimal 3 ya, tapi nanti pakainya 2 aja gitu kalau misalnya terlalu banyak dirasa terlalu banyak untuk ketiga itu pakai aja 2 gitu. Jadi nggak terlalu capek juga kan gitu. Nanti bagi dapat 6 kelas, untuk batas bawahnya itu adalah si pagar bawahnya. Tadi itu jadi batas bawah. Sementara si batas atas itu adalah pagar atasnya. Gitu. Nanti dihitung untuk masing-masing batas ini berapa sih frekuensinya untuk datanya yang masuk ke dalam interval itu. Gitu. Nah, ini sangat mulia. Terus nanti baru dibikin histogramnya berapa. Jadi untuk data yang 42,90 sampai 49,40 gitu, berarti frekuensinya ada 3 gitu. Nanti kalau misalnya ini mau dibuat-buatin juga ya nggak masalah harus ya untuk menyederhanakan. Jadi nggak terlalu buang waktu gitu. Itu untuk yang motor, untuk yang mobil juga sama ya. Nanti dihitung aja. Gitu dengan cara yang sama. Nah, yang agak ribet adalah buat yang chi-square-nya ya. Nah, ini kita yang pertama mengasumsikan dulu sih berapa sih level of significance yang kita mau pakai. Di sini karena nggak dikasih tahu, ini aku pakai aja 95% ya atau 0,95 gitu. Yang pertama kita ngitung buat sepeda motor. Nah, kita pakai aja tadi yang interval yang dapat di perhitungan histogram tadi ya, yang kelas-kelas itu.
Nah, biar nggak usah ribet-ribet, kita pakai aja yang dari situ gitu. Terus nanti kita ngitung berapa sih nilai Z untuk setiap interval. Z itu aku lupa ya. Nah, pokoknya dia tuh parameter yang buat distribusi normal ya. Karena kita disuruh ngecek si chi-square buat ngecek apakah si distribusinya sepeda motor itu, datanya itu sama mobil itu mengikuti distribusi normal atau enggak gitu. Nah, makanya kita ngitung ZZ ini. Z ini kalau kalian masih ingat di StatProp itu adalah X min rata-rata per standar deviasi gitu. Nah, kita pakai yang dari interval ini berapa sih X tadi. Nah, masukin ke sini gitu. Langsung aja dapatnya kan min 1,34 dan seterusnya dihitung untuk setiap kelas. Kecuali yang kelas terakhir nggak usah dihitung ya. Jadi pakai yang di sebelah kanan nih, yang 49,47, 55,98 dan seterusnya. Yang di sebelah kanan aja. Nah, nanti baru dari situ kita bisa ngitung si probabilitasnya untuk setiap interval. Itu silakan ngecek di tabel CDF normal. Nah, kemarin tuh si bapaknya tuh ngasih tabel CDF normal di lembar soal ujiannya. Jadi nanti tinggal dipakai aja. Tuh. Nah, ini untuk yang interval pertama tadi, P1 itu untuk interval pertama maksudnya. Nah, itu berarti peluang bahwa X-nya itu kurang dari sama dengan 49,47 yang ini nih. Nah, berarti itu sama dengan V Z1. Artinya V min 1,34. Kalau kalian masih ingat sifatnya itu yang di apa? StatProp. Kalau misalnya ini minus, berarti nanti bisa pakai satu minus V yang positifnya gitu. Karena kan kalau misalnya si kurva distribusi itu dia kan simetris ya antara untuk yang distribusi normal ya. Simetris antara kiri yang sebelah kiri sama sebelah kanannya gitu. Makanya kita bisa pakai satu minus V yang positifnya. Nanti dapatnya sekian. Ini dibuatin aja ya. Jadi jangan terlalu banyak desimalnya gitu, biar nggak pusing juga. Terus nanti kita untuk yang kedua ini sama dan seterusnya ini kita ngitung dulu nih berapa sih yang di sininya. Yang untuk peluang bahwa X itu kurang dari 55,98 aja gitu. Nanti baru kalau misalnya dapat berapa, baru hitung yang untuk interval nih gitu. Jadi nggak bisa ngitung langsung ya harusnya. Karena nanti harus dikurangi dulu antara yang peluang bahwa X-nya itu kurang dari 55,98 dikurangi sama yang X-nya itu kurang dari sama dengan 49,47 gitu. Nanti untuk dapetin yang peluang untuk interval ini aja. Karena kalau misalnya kalian pakai yang ini langsung 0,23, berarti kalian itu kumulatif semua gitu. Jadi ya kalian anggapnya itu yang untuk pas 9,47 ini nggak ada gitu. Jadi bisa sampai berapa aja gitu. Dan seterusnya nanti dihitung juga. Jadi untuk yang P2, untuk yang kelas 2 sama sampai kelas 5 itu, kalian ngitungnya itu harus 2 kali nih. Jadi ngitung yang interval karena dulu, yang kumulatif sampai kanan ini, baru dikurangi sama yang kirinya itu. Gitu. Untuk dapetin yang di interval itu aja peluangnya berapa gitu. Nah, jadi kita kalau udah sampai 5 ngitungnya, yang ke-6 tadi kan Z-nya nggak dihitung. Nah, itu tuh supaya nanti kita nggak usah ribet-ribet lagi, kita bisa langsung ngurangin aja kan. Jadi kan ini udah ada peluangnya nih untuk dari yang dari yang kurang dari 49,47 sampai 75,53. Berarti yang lebih dari 75,53-nya itu kita tinggal kurangin aja. Jadi satu dikurangi sama peluang kumulatif yang dari sebelum-sebelumnya ini, yang kelas 1 sampai 5 ini. Tuh. Dapat nanti peluang untuk kelas 6-nya itu berapa. Nah, terus kita ngitung expected number of data untuk setiap intervalnya. Jadi misalnya yang di ini expected number of data ya, maksudnya ini. Nah, untuk kelas 1 itu dia berarti kalian aja antara si 0,09 sama jumlah datanya tadi. Jumlah data kan 30 ya, si N-nya itu. Nah, berarti 0,09 kali 30 itu sekitar 3 buah. Ini aku bulat-bulatin aja biar apa namanya? Karena kan datanya itu harusnya bulat ya, nggak mungkin dia koma-koma gitu. Dan seterusnya. Nanti dihitung untuk setiap ini dibulatin. Terus nanti dihitung juga berapa sih yang observe-nya tadi, yang udah di bagian sebelumnya itu ya. Tadi kan kalian udah ini nih, identifikasi nih yang frekuensi ini. Nah, itu jadi data observe-nya, yang OI-nya. Ini OI-nya. EI-nya tadi, EI-nya itu yang kalian hitung tadi, yang di expected number of data-nya itu EI. Jadi ada EI, ada OI. Nanti kalian ngebandingin antara EI sama OI-nya itu. Itu nilai chi-square-nya itu dengan cara mengurangi OI sama EI-nya itu, habis itu dikuadratin, dibagi sama EI-nya. Tuh, nanti dapat dihitung untuk setiap intervalnya.
nanti baru dikumulatifkan. Jadi itu chi-square totalnya. Gitu. Nanti dapatnya 2,19 kan sini ya. Nanti kalian ngebandingin sama yang nilai critical value-nya berapa. Nah, kalau misalnya lebih besar atau lebih besar dari critical value-nya baru berarti dia nggak berdistribusi normal ya. Tapi kalau misalnya lebih kecil atau sama dengan berarti dia masih berdistribusi normal. Nah, cara memperoleh critical value-nya adalah dengan cara menghitung si degree of freedom-nya dulu. Kalau di sini aku pakai yang gampang aja, jadi degree of freedom-nya aku asumsi sebagai K-1. K itu adalah jumlah kas tadi ya. Di jumlah kategorinya ini dikurangi 1. Tuh, langsung aja. Jadi dapatnya 5 untuk degree of freedom-nya. Nanti sebenarnya kan harus ngecek ke tabel ya kalau critical value itu. Tapi kemarin tuh sebenarnya di soalnya itu bapaknya salah ngasih tabel, bukan salah ngasih tabel, nggak ngasih tabel buat yang critical value yang chi-square ya. Dia ngasihnya yang buat t-test doang. Gitu. Jadi nanti kalau butuh ya silakan di print aja tabelnya. Gitu. Nanti dapatnya alfanya itu 1 min level of significance, berarti 0,05 yang kita pakai. Gitu. Terus nanti dapat si critical value-nya adalah sebesar 11,67. Ini dari tabel ya. Nanti berarti ini adalah lebih besar ataupun sama dengan dari si chi-square-nya. Berarti datanya terdistribusi normal gitu, atau masih layak untuk disebut sebagai berdistribusi normal. Si data yang buat motornya. Untuk yang mobil kita cara hitungnya sama persis, cuma beda datanya aja, jadi dihitung ulang doang gitu sebenarnya. Nanti dia dapatnya juga berdistribusi normal, dia sebesar 5,7 x chi-square-nya. Jadi masih lebih besar, tapi dia masih masuk ke normal distribusinya. Gitu ya. Nah, kalau udah yang dia itu relatif gampang ya. T-test itu tinggal masukin rumus doang. Jadi t-test itu gunanya untuk mengecek level signifikansinya dia. Apakah dia berbeda secara signifikan atau enggak si data pertama sama dataset pertama sama dataset yang kedua. Ada juga sebenarnya namanya f-test itu untuk ngecek si homogensinya, tapi ya kita nggak bahas lah ya. Itu nanti di bagian itu untuk yang mau ambil TA terkait dengan simulasi aja gitu. Nah, untuk t-test ini tinggal ngitung si sisi antara rata-rata, terus ini N itu adalah jumlah datanya, dikurangi 1, terus S itu adalah standar deviasinya. Untuk yang set pertama sama set 2 ini, jadi ini yang pertama ditambahin, terus yang bawahnya ini juga ditambahin, terus dikurangi sama 2, terus dikali sama 1/N1 tambah 1/N2. Jadi tinggal masukin doang berapa angka yang dihitung di nomor A tadi, nanti dapetnya 6,244. Nah, tinggal dicek dari tabelnya, itu kan tadi kita pakai DF, degree of freedom itu kan 5 ya, sama alfanya itu 0,05. Berarti dari tabel itu kita dapatnya si tag criticalnya itu adalah 2,15. BTW jangan sampai salah antara tabel yang critical value-nya t-test sama critical value-nya chi-square itu beda ya. Gitu. Beda nilainya. Nah, karena si T-nya ini lebih besar dari tag criticalnya, berarti dia itu berbeda secara signifikan antara dataset yang pertama sama dataset yang kedua. Gitu. Seperti itu, ada yang mau nanya dulu? Ditunggu sampai 29. Oke, mungkin aku kasih contoh ke Excel juga ya. Bentar. Oke. Nah, ini karena kalian harus ngitungnya nanti manual ya, semangat aja gitu. Kalau misalnya keluar soal terkait dengan sama distribusi ini. Kalau sini mah tinggal pakai fungsi doang enak. Nah, terus yang jadi concern adalah untuk cara menghitung cara menggunakan si tabel normal ini ya. Kalau kalian udah lupa caranya, itu Z-nya, misalkan dapat Z-nya itu berapa nih? Minus 1,34 ya. Berarti kan 1 dikurangi peluang Z-nya itu dikurangi 1,34 yang positifnya. Berarti nanti kalian carinya itu yang
1,3 untuk 1,34 ya, berarti yang desimal keduanya itu yang di sininya gitu. Jadi nanti tarik dari sini ke sini, nanti dapat berarti 0,9099 gitu. Itu cara pakai tabel normalnya ya. Nanti ini di print. Nanti aku kasih juga Excelnya. Nanti kalau bisa butuh di print silakan di print aja gitu. Terus, nah ini kemarin si bapaknya nggak ngasih ini nih, si tabel apa critical value-nya. Nih, critical value untuk yang distribusi normal. Nah ini tadi kan kita mendetermine dulu si degree of freedom-nya. Tadi misalnya kita pakainya kan, ini kan 6 kelas ya, berarti dia 6 1 jadinya 5 dapat degree of freedom-nya. Jadi pakai yang 5. Terus significance level tadi kan 0,05 ya, berarti pakainya yang ini 11,07 gitu. Itu cara pakai yang tabel normalnya. Nah kalau buat yang dites ya sebenarnya sama aja sih. Jadi ini degree of freedom-nya yang sebelah sini kita pakai 5 tadi. Significance level-nya itu alfanya 0,05. Jadi di sini 2,015 gitu cara makainya. Kemarin dia ngasihnya yang one tail, jadi ya udah aku ikutin aja pakai yang one tail test. Tapi ada juga yang critical value buat two tail test. Bedanya apa nanti itu kayaknya nggak usah sampai situ ya. Itu terlalu dalam. Oke, mulai lanjut. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, soal terakhir tentang MKJI. Next. Oke, jadi di sini ada data yang diketahui suatu segmen jalan arteri di daerah perkotaan serta memiliki alinyemen datar. Terus di sini ada LHRT-nya 40.000, PHF-nya, komposisi lalu lintas, pemisahan arah, pertumbuhan, dan lain-lainnya. Untuk yang soal pertama itu tentang tipe jalan mana yang paling ekonomis untuk kondisi jalan ini dengan umur rencana 23 tahun. Next. Oke, jadi di sini yang untuk faktor K, di sini aku asumsikan ambilnya itu sekitar 11%. Nah, dan diasumsikan juga ini tuh masuk ke ruas jalan luar kota. Nah, aku kurang tahu sih sama kalian diajarin nggak tentang jalan luar kota atau jalan perkotaan aja. Cuma ini karena aku mengacu dari jawaban tutor tahun lalu, yang kebetulan LHRT-nya tuh juga lebih rendah daripada soal yang tahun 2023 ini, tapi jawabannya pada akhirnya juga masuk ke jalan luar kota. Sama menurut aku ini LHRT-nya gede banget, jadi aku asumsikan ini masuknya ke jalan luar kota, tapi karena dia bilang arteri, jadi diasumsikan ini arterinya tuh arteri yang menghubungkan antar kota gitu. Jadi diasumsikan 11%. Nah, selain itu juga, kalau kalian baca di MKJI, eh, nilai normal K kalau untuk perkotaan itu biasanya 9%, terus kalau yang luar kota itu 11%. Nah, makanya kalau di sini diambilnya 11%. Nah, selanjutnya kita bisa hitung untuk KIDH-nya itu adalah LHRT-nya dikali sama faktor K, yaitu 11%. Nah, didapat sekitar 4.468,75 kendaraan per jam. Nah, terus digunakan juga analisa pakai biaya siklus hidup, yaitu sekitar 6,5%. Next. Nah, kenapa 6,5%? Nah, ini keterangannya ada di MKJI juga. Jadi untuk grafiknya itu ada di sebelah kiri. Nah, terus kita hitung juga KIDH dengan apa? Dengan angka pertumbuhan 10%, kayak yang tadi ada di soal, sama biaya siklus hidupnya 6,5%. Terus dengan umur rencananya itu 23 tahun. Didapat KIDH-nya setelah ada penyesuaian ini adalah sekitar 9.401,06 kendaraan per jam. Ya, next. Oke, terus di sini karena diasumsikan dipilih jalan luar kota, karena LHRT-nya itu LHRT-nya cukup besar. Terus juga dipilih yang di sini kan ada dua ya, pembuatan jalan baru sama pelebaran jalan yang ada. Nah, di sini untuk perlakuannya itu dipilih yang pembuatan jalan baru karena di soal ini umur rencananya itu 23 tahun. Nah, jadi dari data ini, oh ya dia termasuk alinyemen datar juga sama hambatan sampingnya tinggi, didapatkan tipe yang cocok untuk 7.600 kendaraan per jam itu adalah jalan luar kota 6 lajur 2 arah yang terbagi. Next.
Oke, terus pertanyaan yang selanjutnya adalah tipe jalan mana yang diperlukan untuk mempertahankan kecepatan rata-rata minimum 50 kilometer per jam selama umur rencana. Nah, jadi di sini kita hitung dulu KDH untuk tahun pertama itu kan tadi udah didapatkan sekitar 4.400. Terus kita hitung juga untuk yang tahun 23. Yang tahun 23 itu ini dihitungnya pakai pertumbuhan linear biasa aja. Jadi dikali 1 tambah 10% dipangkatin sama 23. Nah, tipe jalan yang cocok dengan kecepatan minimumnya itu 50 km per jam itu adalah masih di 6 lajur 2 arah terbagi. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah berapa kecepatan derajat kejenuhan sama derajat iringan pada ruas jalan untuk tahun pertama sama tahun 23. Jadi di sini kita hitung untuk yang tahun pertama sama tahun 23 juga. Nah, di sini ini pakai tabel. Tabelnya itu adalah tabel yang memberitahu nilai Ki per se sama nilai kecepatan juga. Sama ada derajat iringan juga. Tapi karena kita pakai yang 6 lajur 2 arah terbagi untuk tipe alinyaman datar, di sini cuma ada Ki per se sama kecepatan aja, derajat iringannya nggak ada. Nah, terus kita lihat juga LHRT-nya berapa sama KDH-nya berapa. Nah, jadi dari situ karena di sini nggak ada yang khusus untuk LHRT 40.000 gitu ya, adanya itu rentang 40.000 sama 45.000. Jadi nilainya nanti kita interpolasi. Interpolasinya bisa pakai Excel atau mungkin nanti kalian kalau misalnya manual bisa hitung aja pakai rumus interpolasi manual gitu. Jadi di sini didapatkan Ki per se-nya itu 0,459 sama kecepatannya itu 72,163. Next. Nah, ini untuk yang tahun ke-23 karena nilainya itu besar banget dan di sini tuh paling mentok itu sekitar 100.000 LHRT-nya. Jadi di sini didapatkan Ki per se-nya itu lebih dari 1. Nah, di sini kita ekstrapolasi karena dia lebih dari 1 berarti kan nilainya nggak harus 1 gitu ya. Jadi kita ekstrapolasi didapatkan sekitar 2,3. Nah, tapi kalau untuk kecepatan di sini dia tuh gak ada keterangan apakah harus lebih besar dari nilai yang ada di sini gitu. Jadi di sini aku ambil aja nilai yang paling besar yaitu sekitar 40,6. Oke, kayaknya udah ya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan untuk tutor UAS MLL. Apakah ada pertanyaan? Oke, karena udah gak ada pertanyaan lagi, eh mungkin segitu dulu tutor MKJI sama tutor UAS MLL hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh chat ke asisten sama tadi yang PPT apa kuliah bersama itu nanti bakal dikirim sama asisten juga. Terus mungkin buat kalian kalau misalnya kalian ada kuliah bersama juga mungkin bisa dipelajarin dari situ karena mungkin beda gitu ya sama angkatan kami. Jadi kalian bisa pelajarin dari situ karena sepertinya bakal keluar juga. Karena kalau di angkatan kami kan keluar juga tuh kuliah umum bersamanya yang TJ sama keselamatan itu. Jadi bisa dipelajari dari situ juga. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih telah mengikuti tutor UAS MLL. Selamat ujian teman-teman. Terima kasih, Bos Bis.